memuji Tuhan. Mari kakak mau bilang kita mau duduk yang manis, kita mau serius, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang tiduran, tidak boleh ada yang ganggu kawan, tapi kita mau sungguh-sungguh beribadah. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, papa mama juga mari dampingin adik-adiknya, anak-anaknya semua kita mau beribadah hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu di hari ini. Dan kalau saat ini kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon Engkau sertai kami. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, buat papa mama, biarlah hari ini mereka juga boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, anugerahkan mereka roh-Mu yang serius dan beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh bersuka cita di hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami, urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah ibadah di hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah kami bersyukur dalam nama Yesus, dan yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau beribadah memuji nama Tuhan. Katakan KASIH, karena kasih Tuhan sungguh sangat besar loh Kakak Saron. Jadi Kak Saron saat ini mau pimpin kawan-kawan untuk beribadah KASIH. Ayo adik-adik, sama-sama bangkit berdiri, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Bersama
adik-adik semua, kalau tadi kita telah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan kakak ingatkan minggu lalu, kakak sampaikan firman Tuhan bahwa di sana ada yang namanya ayat hafalan. Jadi nanti sebentar kita akan mendengar di mana beberapa teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan ini. Jadi adik kakak ingatkan bahwa setiap minggu kita ibadah itu ada yang namanya ayat hafalan. Dan bagi mereka yang menghafal terus, nanti kalau kita ibadah, kembali kita bersama-sama di gereja ini kita beribadah, maka ada kakak kasih hadiah. Jadi adik-adik, mari ayat hafalan tetap kita hafalkan, supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Siang hari ini, saat ini, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Jadi ada duduk yang manis ya, jangan ada yang main-main, jangan ada yang lari-lari. Papa mamanya juga duduk yang manis. Dengarkan ini firman Tuhan buat kita semua. Judulnya angin ribut diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu. Apa ini adik-adik? Ini sebuah kertas yang telah dibuat menjadi sebuah, apa ini? Sebuah apa? Sebuah perahu. Ya, sekarang kakak tanya, biasanya perahu ada di mana? Hah? Biasanya perahu ada di mana? Ada di danau. Di mana lagi? Di sungai. Di mana lagi? Di kolam besar. Iya. Pokoknya di tempat yang berair. Jadi biasanya perahu dipakai oleh para nelayan. Untuk apa, Dede? Untuk menangkap ikan. Ada yang bisa buat ini? Ya, kalau ada yang bisa buat, nanti buat ya di rumah, bikin videonya, kirim di grup. Wah, ya. Ini namanya perahu, adik-adik, terbuat dari kertas. Nah, waktu itu Yesus beserta dengan murid-murid di atas perahu. Dan ketika mereka bertolak, ketika mereka ke danau, ketika mereka berlayar adik-adik, firman Tuhan catat mulai mengamuklah angin taufan, ombak mulai ada. Dan di situ kita lihat sebagaimana murid-murid sebenarnya bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu. Tetapi ketika angin badai, ketika mulai terjadi yang namanya masalah menurut mereka adik-adik, mulai mereka berteriak-teriak, mulai mereka takut. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi saat ini kakak mau ajar kepada kita. Sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya, Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa murid-murid di waktu itu mereka takut? Kenapa Dede? Yang pertama, karena mereka lupa bahwa sebenarnya di dalam perahu mereka itu ada Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah tidur. Jadi ketika mereka melihat sudah mulai ada angin, ada badai, ada di sini dicatat oleh Alkitab, mereka mulai takut, mereka berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa sebenarnya Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi saat ini kakak mau sampaikan kepada kita semua, adik-adik mau takut apa hari-hari ini? Adakah yang takut? Sekarang ini kita nggak pernah belajar lagi. Kita ujian pun di rumah. Adakah kita nanti naik kelas? Atau yang lulus, adakah kita nanti lulus? Bisakah kita nanti melanjut lagi yang SD mau SMP, SMP SMA, SMA masuk kuliah? Kakak mau katakan kepada kita, Yesus senantiasa bersamamu. Yesus senantiasa ada bersama dengan adik-adik. Jangan takut. Tapi satu hal yang Tuhan
mau dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, mari jangan lupa bahwa engkau terus mengucap syukur kepada Dia. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan adik-adik, itu artinya engkau sedang menghadirkan terus Allah dalam hidupmu, sehingga Tuhan Yesus terus bersama dengan kita. Jadi kalau bumi saat ini, dunia saat ini, bangsa kita juga sedang dilanda oleh virus yang ada, kakak mau katakan orang-orang yang percaya, mari terus berpercaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Semua ini akan berlalu, badai ini akan berlalu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini, termasuk kita orang-orang yang percaya. Bahkan adik-adik di sore hari ini, satu hal yang Tuhan mau kepada kita, mari terus memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hadirkan Tuhan terus dalam hidupmu. Biarlah melalui adik-adik semua, di rumah-rumah kita ada doa, di rumah-rumah kita ada ibadah adik-adik. Buatlah ibadah, mezbah di rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, miliki iman percaya. Tuhan Yesus dikatakan di sini, kenapa kamu takut hai engkau yang kurang percaya? Mari, biarlah kita terus beriman kepada Dia, percaya kepada Yesus bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana Daud menuliskan di Mazmur adik-adik, bahwa sekalipun di dalam lembah kekelaman, Daud percaya Allah bersama dengan dia. Kenapa dia yakin itu adik-adik? Karena setiap saat Daud ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia tahu ketika dia menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun menurut manusia ini masalah dalam hidupnya, persoalan atas hidupnya, tetapi dia percaya, dengan iman percayanya dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi sore hari ini, saat ini, kakak mau ajak kita semua, biarlah kita senantiasa menyenangkan Tuhan atas kehidupan kita. Kakak selalu bilang buat adik-adik semua, mari senangkan Tuhan, hadirkan Tuhan terus atas hidupmu adik-adik, dan percayalah, biarlah engkau terus berpercaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, memberikan kita kemenangan. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kakak sampaikan daripada ayat hafalan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Jadi Mazmur 24 ayat 4. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun ada masalah persoalan, sekalipun ada sakit penyakit hari-hari ini, bahkan belajar di rumah, ujian di rumah, jangan takut. Di lembah kekelaman ada Tuhan ketika engkau menyenangkan hati Tuhan. Ketika iman percayamu terus kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Jadi tolong dihafal ayat-hafalannya adik-adik. Dan sebentar di akhir daripada firman Tuhan ini, kakak akan posting beberapa foto-foto di mana minggu lalu teman-teman kita sebagian ada yang beribadah. Nah, untuk yang belum beribadah, mari setiap minggu terus beribadah, ikutin daripada ibadah kita melalui YouTube yang ada adik-adik, dan dengarkan firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu sehingga engkau diberkati, papa mama juga diberkati, keluarga besar kita diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, giranglah. 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri, semua berdiri. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan pujian pertolonganmu itu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
minggu yang akan